Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa semester 6 jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir Fakultas Usuluddin dan Dakwah IAIN Sultan Amai Gorontalo. Tujuan kami membuat video sebagaimana untuk memenuhi tugas UTS di mata kuliah Qur'ania dengan dosen pengaku Dr. Mustaqimah MA. Saya sendiri Nur Fajriah Raja dan rekan saya yang bernama Fajar Waluyo. Saya Delian Purnama. Kami di sini akan menjelaskan kisah tentang Nabi Musa. Mungkin saudara dan saudari akan menjelaskan bagaimana kisah Nabi Musa tersebut. Baik, langsung saja kita mulai. Yang pertama yaitu tentang kisah Nabi Musa ketika berdakwah kepada Fir'aun. Dan itu telah diceritakan dalam Al-Quran, yaitu dalam surat Thaha ayat 43 sampai 44, ketika Nabi Musa berdoa kepada Tuhannya, di mana dia berdoa itu karena merasa ragu ketika ingin mendakwakan dakwanya kepada Fir'aun. Dan ayatnya mungkin bisa dibacakan oleh saudari kita kepada saudari dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Idhab ila fir'auna innahu tagha. Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Artinya, pergilah kamu berdoa kepada Fir'aun karena dia benar-benar telah melampaui batas. Maka berbicaralah kamu berdoa kepada Fir'aun dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan dia sadar dan takut. Baik, di sini di dalam ayat ini Allah telah memerintahkan Nabi Musa agar berdakwah kepada Fir'aun karena perilaku atau perbuatan Fir'aun ini sudah melampaui batas, yaitu dengan menindas orang-orang Bani Israel dengan penindasan yang kejam. Maka dari itu Allah memerintahkan Nabi Musa agar mendakwakan Fir'aun dengan menyebutkan di dalam buku, atau Allah memerintahkan Nabi Musa mendakwakan Fir'aun dengan kata idhhab ila fir'auna innahu tagha. Pergilah kamu berdoa kepada Fir'aun karena dia benar-benar telah melampaui batas. Kata berdua di sini yaitu Nabi Musa dengan Nabi Syuaib. Ketika Nabi Syuaib, Nabi Harun, Nabi Harun. Di sini Allah memerintahkan dua nabi untuk mendakwakan dakwahnya kepada Fir'aun. Selanjutnya ayatnya berbunyi faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Maka berbicaralah kamu berdua kepada Fir'aun atau kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan dia sadar dan takut. Namun hal ini bertolak belakang dengan Fir'aun. Dia menentang Nabi Musa bersama Nabi Harun yang mendakwakan dakwah beliau atau dakwah mereka kepada Fir'aun untuk menunjukkan suatu jalan yang benar agar dia sadar. Tapi hal ini ditolak oleh Fir'aun dengan mentah-mentah dan menentangnya. Dan ini menjadikan Fir'aun dakwanya Nabi Musa ini dijadikan sebagai, atau anggapan Fir'aun kepada Nabi Musa dan Harun ini sebagai ancaman. Fir'aun ini menganggap bahwa Nabi Harun dan Nabi Musa dan Nabi Harun ini menjadi ancaman untuk kehancuran kerajaan Fir'aun pada masa itu. Namun ayat ini bukan cuma sampai di sini saja, masih berlanjut ayatnya. Ketika Nabi Musa berdoa kepada Rabb-nya karena dia merasa ragu, ketika dia mengatakan, ya Rabb, kami ini masih ragu untuk mendakwakan Fir'aun, karena sosok Fir'aun ini bukan cuma sosok yang abal-abal atau kaleng-kaleng, atau istilah zaman sekarang itu kaleng-kaleng. Fir'aun ini adalah watak orang yang kejam. Dia bukan sembarangan orang. Kalau dikatakan dia ingin membunuh, dia membunuh hari itu. Kalau
dia ingin memenggal, karena itu dia memenggal. Itu asli watak dari seorang Firaun yang luar biasa kejamnya. Bahkan dia saking kejamnya, iblis pun agak gimana, agak rasanya Firaun ini sudah berlebihan. Pada dasarnya iblis itu tidak ingin mengaku Tuhan. Dia tidak pernah mengakui bahwa dirinya Tuhan. Tapi Firaun ini sudah melampaui batas. Bahkan dia mengatakan bahwa dirinya itu adalah Tuhan yang paling tinggi dari Tuhan-Tuhan yang ada pada masa itu. Karena orang-orang kan menganggap bahwa berhala begini-begini adalah Tuhan. Tapi dia mengatakan bahwa saya adalah Tuhan yang paling tinggi. Maka dari itu Allah menurunkan ayat kepada Nabi Musa atau memerintahkan Nabi Musa agar membawakan dirinya. Dengan Nabi Musa adalah kisah yang menjadi sebuah landasan atau sebuah kisah yang sangat bagus untuk kita pelajari saat ini. Selanjutnya mungkin itu singkat saja, mungkin itu adalah kisah yang dapat saya ceritakan, kisah Nabi Musa mengalahkan Firaun, hanya singkat saja. Selanjutnya saya akan bercerita tentang kisah Nabi Musa bertemu dengan Nabi Khidir. Mungkin ayat itu dibukukan dalam surah Al-Kahfi, atau ayat itu dijelaskan dalam surah Al-Kahfi. Bisa dibacakan oleh saudari kita Sri Lilian Dimana. Nah, ini kita bercerita tentang kisahnya Nabi Musa dan Nabi Khidir. Ketika itu Nabi Musa ini mengatakan bahwa dirinya adalah nabi yang cukup cerdas, tapi Allah itu mengcounter perkataannya Nabi Musa dengan diperintahkan Nabi Musa agar bertemu dengan seorang pemuda soleh. Maka dari itu Allah berfirman, wa iqala Musa lifatahu la abrau hatta ablugha majma'al bahrain aw amdiya huqba. Dan ingatlah ketika Musa berkata pada pembantunya, aku tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai ke pertemuan dua laut, atau aku akan berjalan bertahun-tahun. Di sini Nabi Musa dijelaskan dalam proses ingin bertemu dengan Nabi Khidir, atau yang disebutkan tadi sebagai seorang pemuda yang soleh. Maka dari itu Allah memerintahkan Nabi Musa agar bertemu dengan seorang yang soleh ini di antara pertemuan dua laut. Dan bisa saya lanjutkan ayatnya, falamma balagha majma'a bainihima nasiyahu tahuma fattakhadha sabilahu fil bahri syaraba. Ini dikisahkan dalam surah Al-Kahfi ayat 60 sampai 84. Di sini, maka ketika mereka sampai ke pertemuan dua laut, ini diisyaratkan dengan sisa makanan Nabi Musa. Ketika Nabi Musa telah memakan sepotong ikan, hanya sebagian yang disisakan, ikan ini melompat lagi ke dasar laut. Namun akhirnya Nabi Musa lupa, dan pembantunya juga lupa ketika mereka ingin sholat. Pas sudah selesai sholat, ketika pembantunya ini melihat ikan melompat, namun pembantunya ini lupa untuk memberitahukan Nabi Musa. Akhirnya mereka melanjutkan perjalanannya. Ketika mereka ingin istirahat untuk melaksanakan sholat. Setelah sholat, lalu pemuda ini atau pembantu ini memberitahukan kepada Nabi Musa bahwa laut yang tadi itu meloncat atau hidup lagi meloncat ke laut. Maka dari itu dikatakan, bisa dibacakan surahnya, bisa dibacakan oleh saudari Sri Libianti Mohon. Qala ayat 63. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala ara'aita in awayna ila as-sakhrati fa inni li nafsi qulun wa ma ansani illa syaitan an adhkura wattakhadha sabilahu fi samawati. Qala dzalika واتخذ سبيله في البحر عجبا قال
Di sini dikatakan qala ara'aita id awayna ila sakhrati fa inni nasitul hud wa ma ansaniyahu illa syaitan an adkura wattakhadha sabilahu fil bahri saraba. Dan dia pembantunya di sini disebutkan dia, tapi tafsirannya itu dikatakan dia ini adalah sebagai pembantunya Nabi Musa. Tahukah engkau ketika mencari tempat berlindung di batu tadi, maka aku lupa menceritakan tentang ikan itu, dan tidak ada yang membuat aku lupa untuk mengingatnya kecuali setan. Dan ikan itu mengambil jalannya ke laut. Mengambil jalannya ke laut ini adalah ikan itu hidup kembali dan meloncat ke laut. Lalu dia Musa berkata, itulah tempat yang kita cari. Lalu keduanya kembali mengikuti jejak mereka. Lalu mereka berdua bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami yang telah kami beri rahmat kepadanya dari sisi kami, dan yang telah kami ajarkan ilmu kepadanya dari sisi kami juga. Di sini disebutkan bahwa ketika Nabi Musa dan pembantunya seperti awal cerita tadi ikan lalu lapat, selanjutnya mereka mengikuti jejak mereka yang tadi setelah mereka jauh dari tempat sebelumnya, dan mereka mengikuti jejak mereka untuk bertemu pemuda. Sesampainya di tempat yang tadi, memang betul Nabi Musa bertemu dengan seorang yang dijelaskan dalam Al-Quran yang kita kenal dengan Nabi Khidir. Pada saat itu di sini dijelaskan lagi dalam ayat selanjutnya, lalu mereka berdua bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami yang telah kami berikan rahmat. Di sini Nabi Khidir itu mempunyai ilmu yang sangat luas, sehingga diceritakan dalam surah Al-Kahfi ini apa-apa yang tidak diketahui Nabi Musa itu sudah diketahui oleh Nabi Khidir. Dan ayat selanjutnya itu menjelaskan tentang ketika telah bertemu dengan Nabi Khidir ini, Musa berkata kepadanya, bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan kepadaku ilmu yang benar yang diajarkan kepadamu untuk menjadi petunjuk. Di sini Nabi Khidir menjawab, qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Dia menjawab, sungguh engkau tidak akan sanggup. Di sini Nabi Khidir sudah mengatakan duluan bahwa Nabi Musa itu tidak akan sanggup untuk mengikuti Nabi Khidir ini. Ini adalah cerita yang seru yang diabadikan dalam Al-Quran. Selanjutnya, wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi kubra, dan bagaimana engkau akan dapat bersabar atas sesuatu sedang engkau belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu. Ini dijelaskan dalam Al-Quran ini ini dijelaskan dalam Al-Quran. Nabi Musa ini masih menentang Nabi Khidir. Dia bilang dia tetap ngotot ingin mengikuti Nabi Khidir, tapi Nabi Musa tetap ngotot. Akhirnya Nabi Khidir ini tetap mengiyakan permintaannya Nabi Musa. Akhirnya ketika Nabi Khidir mengiyakan permintaannya Nabi Musa dan Nabi Khidir ini telah berjalan bersama. Ini cerita yang saya kutip dari ayat-ayat tadi, dari ayat 60 sampai 88. Ketika mereka telah berjalan itu, Nabi Musa itu sudah diperingatkan oleh Nabi Khidir bahwa jangan bertanya sebelum dia sendiri yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan. Sebelum Nabi Khidir itu mengatakan jangan bertanya sebelum saya menjelaskan semuanya. Begitu istilahnya begitu. Maka dari itu pas Nabi Khidir dan Nabi Musa ini berjalan, Nabi Khidir ini bertemu dengan perahu, dan Nabi Khidir itu melubangi perahu itu sendiri. Terus Nabi Musa ini lalai. Nabi Musa ini masih tidak peduli begitu. Dia tidak ingat dengan apa yang dikatakan Nabi Khidir tadi, jangan bertanya. Tapi dia tetap bertanya. Dia mengatakan, hai Nabi Khidir, istilahnya begini, kata-katanya begini, hai Nabi Khidir, kenapa kamu lubangi perahu ini? Namun Nabi Khidir menjawab, kamu itu tidak akan sabar denganku.
akhirnya Musa bilang, oh afwan, saya ini khilaf begitu Nabi Khidir, saya khilaf. Akhirnya berjalan lagi, bertemu dengan seorang bayi yang masih bayi. Akhirnya Nabi Khidir membunuh bayi itu. Ini dijelaskan dalam surah Al-Kahfi. Nabi Musa bertanya, dia lalai lagi ya. Hei Nabi Khidir, kenapa bayi ini dibunuh? Dia ini tidak berdosa. Lantas apa yang dikatakan oleh Nabi Khidir? Nabi Khidir bilang, Musa, kamu itu tidak cukup sabar denganku. Lalu Nabi Musa mengatakan, apa nih Khidir, saya ini lalai lagi. Akhirnya Nabi Khidir bilang, kalau sudah 3 kali kamu bertanya, kita tidak akan bertemu lagi. Cukup sampai sini cerita kita. Akhirnya berjalan lagi, lanjut lagi berjalan sampai beberapa mil perjalanan. Akhirnya Nabi Musa dan Nabi Khidir menemukan suatu bangunan yang sudah tua. Namun ada sesuatu yang menjanggal di sini. Menjanggal itu Nabi Musa merasa janggal. Ketika mereka bertemu dengan bangunan ini, Nabi Khidir membangun ulang atau menyusun lagi bangunan ini agar menjadi suatu bangunan yang kokoh. Akhirnya dengan kelalaian Nabi Musa, dia mengatakan begini. Dia bertanya, hai Khidir, kenapa kau bangun? Maka dari itu Nabi Khidir bilang begini, kamu tidak akan cukup sabar denganku. Maka berakhirlah kisah kita hanya sampai di sini saja. Namun sebelum berakhirnya kisah Nabi Musa dan kisah Nabi Musa bertemu dengan Nabi Khidir, Nabi Khidir itu masih menjelaskan kenapa ia menubangi perahu, kenapa dia membunuh anak yang masih bayi tadi, kenapa dia membangun suatu bangunan yang kokoh. Ini dijelaskan kembali oleh Nabi Khidir. Dia mengatakan bahwa Musa, perahu yang saya lubangi tadi itu adalah perahu yang menjarah nelayan-nelayan. Bukan, perahu ini akan dirampok oleh oleh gerombolan perampok. Maka itu saya lubangi agar dia terselamatkan. Kamu tidak mengetahui apa yang saya ketahui. Maka dari itu Allah telah menjelaskan dalam Al-Quran dengan sedetail mungkin, itu sejarahnya Nabi Musa dan Nabi Khidir. Selanjutnya Nabi Khidir juga menjelaskan kenapa bayi yang tadi itu dia bunuh. Karena bayi ini nantinya akan dewasa. Dia akan menjadi seorang yang kafir, yang durhaka, yang akan mungkin menyakiti hati kedua orang tua. Maka dari itu Nabi Khidir membunuh atau menghilangkan nyawa seorang bayi. Selanjutnya cerita singkat saja, ini sudah habis waktu. Selanjutnya Nabi Khidir menjelaskan kenapa ia membangun kembali sebuah rumah yang hampir rubuh. Itu karena di dalamnya terdapat seorang anak yatim piatu yang tidak punya apa-apa, yang hanya sebatang kara yang tinggal di dalam rumah itu. Maka dari itu Nabi Khidir membangun rumah atau memperbaiki lagi rumah yang hampir runtuh tadi. Itulah cerita singkat yang dapat saya ceritakan tentang dakwahnya Nabi Musa dan bertemunya Nabi Musa dan Nabi Khidir. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, mungkin dapat kita ambil hikmah dari kisah Nabi Musa dalam surah Al-Kahfi tersebut. Ya, kita ambil hikmahnya betapa kita harus bersabar dalam menuntut ilmu. Kesabaran merupakan modal utama bagi semua orang yang sedang menimba ilmu, agar ilmu yang diperoleh dapat diserap dengan baik dan juga memberikan hikmah bagi kehidupan kita. Dengan mengetahui salah satu kisah Nabi Musa yang diceritakan dalam Al-Quran, Anda dapat meneladani sifat-sifat Nabi Musa. Baik, sedikit dari saya tentang ibadah dari kisah Nabi Musa ini, itu tentang tidak menjadi sombong atau menyerah dalam menghadapi masalah, atau saling menghormati antara sesama. Mungkin itu ibadah yang kita petik dari kisah Nabi Musa. Baik, mungkin kita sudah dapat hikmah, kemudian ibrahnya, dan kisahnya Masya Allah banget dari Ustaz Fajar. Oke, dengan mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga bermanfaat. Amin. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua apa yang telah kita sampaikan dari pagi ini. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.